wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3 MAP 2 mata kuliah manajemen keuangan. Kelompok kami di sini akan membahas tentang manajemen keuangan. Bersama kami, saya Ida Pangestu dan rekan saya Sela Rosana. Kami akan membahas laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca saldo, dan laporan arus kas. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ida Ayu Pangestu. Silakan Ida Ayu. Baik teman-teman, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu laporan laba rugi. Apa sih itu laporan laba rugi? Apa itu fungsinya? Dan bagaimana cara kita membuat laporan laba rugi? Jadi, apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang berisi pendapatan sekaligus beban-beban perusahaan yang dicatat pada periode waktu tertentu. Biasanya ditulis pada akhir bulan atau akhir tahun sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Lalu mengapa kita harus menulis atau mencatat laporan laba rugi dan untuk apa gitu? Jadi dengan adanya laporan laba rugi, maka perusahaan mampu mengetahui kondisi keuangan perusahaan terkini atau saat ini. Jadi, laporan laba rugi ini bisa dijadikan patokan perusahaan untuk evaluasi, untuk melangkah ke depan selanjutnya tuh bagaimana. Maksudnya tuh bagaimana? Jadi, dengan adanya laporan laba rugi ini, perusahaan mampu mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau keuntungan atau bahkan sebaliknya, mengalami kerugian. Jadi dengan adanya ini perusahaan itu mampu memberi gambaran. Contohnya, misalnya perusahaan saat pada periode ini mengalami kerugian, maka perusahaan itu mampu memberi gambaran bagaimana untuk periode selanjutnya perusahaan tersebut bisa bangkit lagi supaya tidak mengalami kerugian lagi. Lalu apabila periode saat ini perusahaan mengalami laba, bagaimana untuk periode selanjutnya perusahaan itu mengalami laba, mendapatkan laba lebih baik lagi dari periode sebelumnya seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang fungsi laporan laba rugi. Jadi apa aja sih fungsi laporan laba rugi itu? Fungsi laporan laba rugi itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah sebagai bahan dasar evaluasi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Maksud dari ketiganya itu bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama itu sebagai bahan dasar evaluasi. Maksudnya itu seperti apa? Jadi dengan adanya laporan laba rugi, maka perusahaan mampu mengetahui apakah perusahaan itu laba atau rugi. Jadi dengan adanya ini perusahaan mampu memberi gambaran seperti itu. Bagaimana untuk langkah selanjutnya. Jadi mampu mengevaluasi dari laporan laba rugi ini. Yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi pada periode awal akhir tahun atau akhir bulan kan itu ada transaksi keuangan. Nah dari situ perusahaan mampu mengetahui lebih besar pendapatan ataukah mengalami laba atau rugi. Jadi di situ perusahaan mampu mengetahui apakah perusahaan itu bisa berkembang dengan baik atau tidak seperti itu. Yang ketiga yaitu untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Dengan adanya laporan laba rugi ini, maka akan mempermudah atasan untuk mengambil tindakan atas pembiayaan perusahaan. Laba rugi dari PT Go Berkah. Nah, kita bisa lihat di situ hanya ada 2 akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Jadi di sini kita hanya menulis akun beban dan akun pendapatan untuk mengetahui laba atau ruginya dari perusahaan kita. Jadi akun beban kita taruh di atas. Itu segala akun pendapatan kita taruh di atas. Dan yang di bawah adalah beban. Jadi akun pendapatan kita tulis di situ di atas, yaitu ada penjualan bersih, pendapatan sewa itu termasuk pendapatan kita tulis, dan itu totalnya adalah 708.855.000. Dan kedua akun beban itu harga pokok penjualan, beban administrasi, dan beban bunga itu kan termasuk ke dalam beban. Lalu kita
situ ada total pendapatan yaitu 708.855.000, sedangkan bebannya 633.455.000. Maka laba yang akan kita dapatkan yaitu 75.400.000. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Apa sih yang dimaksud dengan laporan perubahan modal, dan bagaimana cara kita membuat laporan perubahan modal, dan apa tujuan dari laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal itu adalah laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan modal pada periode tertentu. Nah, di sini apa saja yang ada di dalam laporan perubahan modal? Yang pertama yaitu adalah modal awal. Jadi modal awal itu kita masukkan. Terus yang kedua yaitu ada laba atau rugi. Jadi laporan laba rugi itu berpengaruh juga untuk laporan perubahan modal. Untuk membuat laporan perubahan modal, maka kita harus membuat dulu laporan laba rugi. Dan yang ketiga ada prive. Prive itu berpengaruh kepada laporan perubahan modal karena apa? Karena prive itu pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, seperti itu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan laporan perubahan modal itu adalah untuk mengikhtiarkan pembayaran dan investasi serta laba bersih pada periode bersangkutan. Nah, di sini kita dapat lihat contohnya bagaimana kita membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita cara membuat laporan laba rugi. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal, kita harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat lihat di situ laporan laba rugi di situ kita adalah laba ya. Labanya adalah 14.150.000. Kita langsung saja ke laporan perubahan modal karena sebelumnya juga saya sudah menjelaskan. Di laporan perubahan modal ini kita memasukkan modal, laba atau rugi serta prive. Nah, di sini karena kita labanya adalah 14.150.000, maka yang kita tulis yaitu labanya. Di situ ada PT Gema Printing, yaitu laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu modal awalnya adalah 240 juta. Terus labanya kita ambil dari laporan laba rugi tadi adalah 14.150.000. Kita tambahkan karena dia adalah laba, berarti dia adalah menambah modal perusahaan. Lalu kita jumlahkan yaitu totalnya adalah 254.150.000. Lalu prive itu berpengaruh karena pemilik perusahaan tersebut mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi senilai 20 juta. Jadi kita kurangkan 20 juta sehingga modal akhirnya pada periode 31 Desember 2018 adalah 234.150.000 rupiah. Di situ bisa kita lihat bahwa terdapat perubahan modal, yaitu modal awal yang 240 juta untuk keperluan lain-lain menjadi 234.150.000 rupiah. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sela Rosananda. Oke, terima kasih Ida Ayu. Saya Sela Rosananda akan melanjutkan materi dari Ida Ayu, yaitu tentang neraca dan laporan arus kas. Kita mulai dari neraca. Neraca yaitu sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Biasanya laporan ini ditulis 1 tahun dan akan dijadikan sebagai patokan di tahun selanjutnya. Unsur-unsur neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama, aset atau harta. Aset atau harta adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Jenis-jenis aset dibagi menjadi 3. Yang pertama, aset lancar. Contohnya, piutang, kas, persediaan, dan perlengkapan. Yang kedua, aset tetap. Contohnya, gedung, tanah, peralatan. Yang ketiga, aset tidak berwujud. Contohnya, hak cipta, hak dagang, hak paten, dan yang lainnya.
Unsur yang kedua yaitu liabilitas atau utang. Liabilitas atau utang adalah kewajiban perusahaan pada pihak lain yang harus dibayarkan. Unsur yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas atau yang sering kita sebut dengan modal adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Fungsi neraca keuangan yaitu pertama, alat yang digunakan untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala. Yang kedua, sebagai alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Persamaan akuntansi dari neraca ini yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Contoh neraca seperti yang ada di samping. Harta lancang dan kewajiban atau utang harus balance. Kenapa harus balance? Berarti tidak ada kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Oke, selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu sebuah rincian keuangan sebuah perusahaan mengenai keluar masuknya dana pada periode waktu tertentu. Tujuan laporan arus kas yaitu untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan serta kas selama periode akuntansi perusahaan tersebut. Manfaat informasi arus kas yaitu yang pertama, informasi arus kas berguna sebagai acuan jumlah arus kas pada masa yang akan datang. Yang kedua, laporan arus kas juga menjadi alat bukti arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Yang ketiga, laporan arus kas untuk mengevaluasi perubahan kekayaan atau ekuitas dana suatu wujud pelaporan pada struktur keuangan. Kegiatan laporan arus kas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama periode akuntansi perusahaan tersebut. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh dan pelepasan aset tetap dan tidak tetap keuangan lainnya. Yang ketiga, kas aktivitas pendanaan. Laporan kas aktivitas pendanaan yang mencatat berbagai macam hal yang berkaitan dengan investasi dan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan dan peminjam dana.